Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Putriani Buru-Guru Singa, jurusan PKK Prodi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Di sini kita akan menyaksikan cara pembuatan, modifikasi, pelipatan dan ornamen tudung pengantin adat Karo Program Studi Pendidikan Tata Rias Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Tutorial pembuatan tudung. Pertama, sisir kemudian ikat rambut model dengan rapi. Usahakan semua rambut terikat dan bertumpu pada bagian atas atau pusaran kepala. Kemudian, ambil satu koran dan bungkus seluruh bagian rambut yang diikat tadi. Lalu tekan-tekan bagian koran, kemudian digulung dan direkatkan ke dalam gulungan dengan rapi. Selanjutnya, pemasangan kelam-kelam. Kelam-kelam dilipat 1/4 bagian ke depan, seperti di video, lalu dilipat kembali ujungnya, dan dipasang dan disesuaikan antara bagian kepala kanan dan kiri dengan seimbang. Lalu diikat ke bagian depan kepala antara kanan dan kiri, disamakan, lalu rapikan dahulu bagian kain pada bagian kepala kanan dan kiri. Setelah itu baru direkatkan pada lipatan ujung yang telah dibuat sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada bagian kiri dan kanan. Selanjutnya, tarik bagian kain di atas telinga kanan dan kiri agar model tidak kesakitan dan nyaman. Lalu, lipat bagian sisi kanan dan kiri kain ke arah depan. Lipatan harus rapi dan lurus seperti di video. Lalu, aplikasikan koran yang telah digulung atau dibentuk sebelumnya pada bagian depan tudung atau sejajar dengan mulut. Lalu dihempaskan ke bagian belakang. Kemudian bagian depan dirapikan dan disesuaikan lagi antara kanan dan kiri. Kemudian satukan kain dengan peniti pada bagian kiri dan lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Selanjutnya masuk ke tahap modifikasi, yaitu bagian ekor tudung yang tegak atau teger. Di sini kain bagian belakang dibuka dan dimasukkan 2 koran, seimbangkan antara kanan dan kiri, lalu dirapikan dan ditutup kembali. Di sini tangan model memegang bagian depan agar posisi tudung tidak bergeser. Lalu ambil sisi ujung kain dengan koran, lalu dilipat dari arah bagian kiri ke kanan. Sematkan satu peniti untuk menahan bagian kiri,
lalu dirapikan seperti pada video. Kemudian bagian kanan dilipat ke dalam kain, lalu sisa kain dan koran digulung ke dalam, kemudian sematkan satu peniti kembali di sisi kanan. Lalu pentul di bagian ekor atas. Untuk membuat bagian ekor menjadi teger atau tegak, maka bagian depan ekor harus disematkan peniti ke arah sumpelan depan seperti pada video. Di bagian ini diberi 3 pentul, yaitu kiri, tengah, dan di bagian kanan. Selanjutnya beralih pada bagian depan tudung. Di sini diberi sedikit potongan koran agar mengisi bagian yang kosong. Selanjutnya ditekan-tekan bagian depan belakang dengan kedua tangan, lalu dikancing dengan pentul maupun peniti. Lakukan hal yang sama pada bagian kanan. Dan selesai untuk bagian tudung kelam-kelam. Lanjut pada bagian modifikasi. Pelipatan tudung pada zaman dulu menggunakan kain bekabulu, namun sekarang menggunakan kain ragi barat. Hal ini dikarenakan karena pada dasarnya bekabulu itu diciptakan untuk laki-laki. Namun corak yang digunakan pada bekabulu dan ragi barat tetap sama. Lanjut pada bagian ragi barat, ukur terlebih dahulu dan disesuaikan dengan panjang tudung, lalu lipat ragi barat menjadi 2 bagian seperti video, lalu aplikasikan pada kelam-kelam, sesuaikan ukuran kanan dan kiri, lalu dipentul, kemudian sesuaikan lagi pada bagian ekor dan kain ragi barat. Boleh sedikit memanjang agar tudung terlihat panjang. Hal ini boleh disesuaikan. Kemudian lipat bagian kiri dan kanan ragi barat pada ekor tudung, lalu dipentul di bagian tengah, depan, dan ekor. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya pemasangan ornamen emas-emas ataupun aksesoris. Pertama, kodang-kodang. Kodang-kodang dipasangkan lurus dengan telinga dan disesuaikan antara kiri dan kanan. Kemudian sertali layang-layang yang telah dimodifikasi bentuknya namun tetap dengan ornamen adat Karo. Di bagian ini ada juga penambahan ataupun modifikasi pada sertali, yaitu diaplikasikan juga pada bagian depan ekor teger tudung dan juga di bagian belakang. Hal ini tidak hanya menambah nilai estetika, namun dapat menutupi kekurangan pada pelipatan yang mungkin kurang rapi. Dan inilah hasil modifikasi pelipatan tudung dan ornamen pengantin adat Karo. Baiklah, sekian video tutorial modifikasi pelipatan dan ornamen tudung adat Karo. Mudah bukan membuatnya? Semoga membantu ya. See you next time. Bye-bye.